Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel saya, dan ini merupakan video terbaru dan pertama dari kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan, saya Tito Hadi Susanto. Saat ini bertugas di SDIT Al-Amanah yang berlokasi di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat ini kami sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Terbuka, dan saat ini sedang mengikuti perkuliahan di semester yang ketiga. Video ini kami buat sebagai bagian dari diskusi pertama mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, MPDR 5302. Kali ini kita akan membicarakan apa yang ada dalam buku modul paket, juga 2 artikel yang kami dapat dari tugas, dan kaitannya dengan kondisi real di daerah kami, yaitu Jakarta Utara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya menonton video ini. Kami juga memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari video yang kami buat. Mari kita mulai. Kami angkat judul sebagai video ini, isu sosial pendidikan Jakarta Utara. Latar belakang masalah adalah yang pertama, adanya ketimpangan pendidikan, adanya kesenjangan mutu antara sekolah unggulan dan wilayah pesisir. Kali ini Jakarta Utara termasuk daerah yang padat penduduk. Kemudian di konteks Jakarta Utara adalah daerah yang memiliki urbanisasi tinggi, kemudian kemiskinan perkotaan, banjir rob, dan kepadatan penduduk ini pasti mempengaruhi akses pendidikan. Relevansi studi komparatifnya yaitu membandingkan dengan negara lain untuk membantu menemukan solusi juga inovasi untuk kebaikan pendidikan di Jakarta Utara. Persamaan masalah pendidikan. Yang pertama adalah keterbatasan sarana prasarana, juga distribusi guru, baik di pedesaan dalam artikel ataupun juga di Jakarta Utara terutama. Kemudian mutu pendidikan yang belum merata. Meski untuk akses internet di Jakarta Utara ini relatif baik. Nah, kemudian kita angkat masalahnya adalah permasalahan masih adanya kesenjangan pemanfaatan TIK di sekolah. Oleh karena itu bisa jadi kita mengambil contoh bagaimana pemanfaatan TIK dapat dioptimalkan untuk daerah rawan banjir, terutama daerah pesisir yang berbatasan dengan laut, yang seringkali banjir tiba-tiba, yaitu rob dari laut. Nah, perbedaan konteksnya antara artikel yang kami dapat dalam tugas itu, artikel lebih menyoroti masalah pedesaan, sedangkan Jakarta Utara adalah daerah urban pesisir, di mana banyak orang dari desa yang mengadu nasib di kota dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang agama, latar belakang suku, dan berbagai budayanya. Termasuk Jakarta Utara terletak di pesisir Laut Jawa. Kemudian alhamdulillahnya akses internet di Jakarta Utara lebih baik dibanding pedesaan. Namun pemanfaatan TIK-nya masih timpang. Hambatan khasnya biasa di daerah rob, daerah pesisir, yaitu banjir rob, kemudian urban poverty, dan juga kepadatan penduduk. Saran yang kami buat untuk mengatasi isu sosial politik budaya ini, yang pertama ada kebijakan afirmatif, pemerataan kualitas pendidikan, distribusi guru, kemudian beasiswa bagi siswa pesisir. Yang kedua, adanya kolaborasi multi pihak, baik pemerintah, swasta, LSM, universitas dalam pembangunan sarana dan pelatihan guru. Yang ketiga, integrasi kearifan lokal pesisir.
nilai-nilai masyarakat pesisir, nilai-nilai masyarakat nelayan yang bisa kita integrasikan ke dalam kurikulum yang ada. Yang keempat, penataan pemukiman pesisir, infrastruktur pendidikan tahan banjir. Nah, menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana peran universitas dalam pelatihan guru berbasis kearifan lokal? Ini yang akan perlu ditindaklanjuti. Kemudian kaitannya dengan modul yang pertama dari buku modul paket studi komparatif ini adalah kaitannya dengan relevansi global penilaian pada PISA, pada SDGs, dan pemerataan akses pendidikan. Kemudian adanya isu kesenjangan akses dan kualitas, dan ini merupakan masalah universal, terutama di negara berkembang. Ya, dan masalah ini adalah relevan untuk studi komparatif. Kita berbandingkan antara negara berkembang satu dengan negara berkembang lain. Kemudian pembelajaran dari negara berkembang lain dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Sebagai contoh, dari aspek fokus strategi inti, kita ambil contoh 3 negara berkembang, atau bisa dibilang negara maju juga ini. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian ada India dan Brasil. Untuk fokus strategi inti, Tiongkok itu adanya standarisasi nasional dan mereka melakukan investasi teknologi. Untuk akses dan pemerataan, mereka berhasil mencapai akses pendidikan dasar dan menengah yang hampir universal. Fokus saat ini adalah meningkatkan kualitas di daerah pedesaan dan provinsi barat. Kualitas gurunya, sistem sertifikasi dan evaluasi guru yang ketat, program pelatihan dan pengembangan profesional atau CPD berjenjang dan terstruktur secara nasional. Status sosial guru relatif lebih tinggi. Itu untuk Tiongkok. Untuk India, fokus strategi intinya ada pada akses, kemudian keterampilan STEM dan digitalisasi atau EdTech, Educational Technology. Kemudian akses pemerataannya, nah karena India ini merupakan negara yang besar juga, mereka punya tantangan besar dalam pemerataan, terutama akses ke pendidikan berkualitas di pedesaan dan komunitas miskin. Terdapat kesenjangan kualitas yang signifikan antara sekolah swasta di perkotaan dan sekolah negeri di pedesaan. Sedangkan kualitas gurunya bervariasi. Tantangan besar dalam pelatihan guru yang efektif dan rekrutmen guru berkualitas di daerah terpencil. Program pelatihan seringkali bersifat cascade dan kurang fokus pada praktek kelas. Kemudian kita beralih ke Brasil. Pada fokus strateginya, mereka melakukan pemerataan akses, pengurangan ketimpangan regional, dan reformasi kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian akses dan pemerataannya sudah tinggi, tetapi terjadi penurunan kualitas yang tajam di jenjang menengah. Fokus pada pemberian dana ke sekolah berdasarkan jumlah siswa dan kebutuhan. Kualitas gurunya di Brasil ini dilakukan penilaian guru secara berkala, reformasi gaji dan jalur karir yang jelas. Ini menjadi prioritas mereka. Namun kadang-kadang implementasinya bervariasi berdasarkan negara bagian yang ada di sana. Kemudian dari kurikulum dan penekanan, di Cina, kurikulum nasional sangat terpusat, ketat, dan menekankan pada mata pelajaran STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematik. Untuk mendukung ambisi ekonomi, ujian masuk perguruan tinggi sangat kompetitif, terutama universitas negeri. Peran teknologinya ini luar biasa, memanfaatkan edtech secara masif, kelas online untuk siswa pedesaan, platform berjalan terpusat, dan jangkauan pendidikan. Sedangkan hasilnya, Tiongkok diwakili oleh provinsi maju seperti Shanghai dan Beijing, menunjukkan skor PISA yang sangat tinggi, seringkali menduduki peringkat teratas dunia. Di India, kurikulum dan penekanannya itu pada STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematik. Kemudian program inisiatif seperti New Education Policy pada fokus pada keterampilan abad ke-21, pemikiran kritis, dan peningkatan bahasa lokal. Peran teknologinya, India ini adalah salah satu pasar terbesar di dunia. Teknologi digunakan oleh pelatihan guru dan platform pembelajaran online. Misal Swayam menjadi kunci untuk pendidikan tinggi. Kemudian
dari hasil secara global PISA misalkan, India jarang berpartisipasi penuh dalam PISA. Tapi penelitian nasionalnya menunjukkan tingkat penguasaan literasi dan numerasi yang masih rendah pada usia sekolah dasar dan menengah. Nah, di Brazil, kurikulum dan penekanan pada peningkatan literasi, numerasi, dan kompetensi penting untuk menyederhanakan konten dan fokus pada keterampilan. Jadi mereka lebih fokus pada keterampilan. Kita tahu Brazil pengekspor pemain-pemain bola. Jadi mereka anak-anak yang punya bakat di bidang olahraga mereka akan kembangkan. Kemudian peran teknologi di Brazil sudah sangat meningkat, tapi kadang-kadang implementasinya masih terhambat oleh masalah infrastruktur. Dan skor PISA Brazil adanya peningkatan yang stabil dalam dekade terakhir, tetapi masih di bawah rata OECD. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pendidikan di dasar yang terarah. Nah, kesimpulan dalam video ini, yang pertama, masalah kesenjangan mutu pendidikan relevan dengan konteks Jakarta Utara. Artinya masih perlu ada peningkatan, ada kesenjangan perbedaan. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan pemerataan, kolaborasi multi pihak dan penguatan budaya lokal. Dan yang ketiga, artikel yang kami dapat dalam tugas ini memperkaya pemahaman modul komparatif pendidikan dasar. Demikian video yang kami buat. Mungkin ini video pertama, masih banyak kekurangannya. Namun sekali lagi terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila masih ditemukan hal-hal yang kurang berkenan ataupun penyampaian yang kurang baik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.